Saya kira nggak terlalu berlebihan buat bagi Eyang Hamengkubuwono II sebagai pahlawan dunia akhirat. Jadi apabila sejarah Gegerspae dibelokkan, otomatis sejarah dunia dibelokkan. Karena di situ terkait dengan Inggris, Gegerspae kan, ada Inggris, ada Scotland, ada India. Prof. Peter merasa memiliki kepedulian, merasa perih hati beliau sebagai sejarawan. Ada pemalsuan atas tokoh yang telah disusun sejarahnya dengan susah payah. Selain raja, itu kewalian beliau juga tidak diragukan lagi. Dan Debio, buku Mr. Gary kayaknya rame lagi ini, Den. Nah, ini gimana ceritanya ini? Itu revisi ataupun mungkin sekedar atau benar-benar baru atau bagaimana? Coba dijelaskan, Den. Buku tersebut Inggris di Jawa 1811 sampai 1816 itu judulnya revisi ketiga, bukan direvisi ya, tapi judulnya itu. Jadi ada episode 1, 2, 3. Nah itu fokus Inggris di Jawa tentang pelurusan sejarah Eyang Sumodiningrat ya. Di situ ada yang mengeksekusi terakhir Eyang Sumodiningrat, ada meriam yang dipakai perang oleh Eyang HB2, itu ada semua di situ. Dan perlawanan pembelokan sejarah tertulis oleh Profesor Peter di kata pengantar itu saja. Jadi semua pergerakan ini tertulis oleh sejarah. Artinya revisi ini penambahan gambar, mungkin cetakan ya, lebih ke cetakan ya, bukan pada isi tidak ya, bukan pada isi tapi pada cetakan ya. Isi juga isi tambahan, ada tambahannya, penyempurnaan. Okay. Dan sudah rilis tanggal 12 November 2024, bisa dibeli di mana, di online atau di toko-toko buku di kota-kota Anda. Ini berarti kasus ini menjadi kasus yang mendunia, tidak cuma Indonesia saja ya? Oh iya, Gegerspae ini nasional dan internasional gitu ya. Jadi apabila sejarah Gegerspae dibelokkan, otomatis sejarah dunia dibelokkan. Karena di situ terkait dengan Inggris, Gegerspae kan, ada Inggris, ada Scotland, ada India. Ya, banyak keluarga-keluarga Mataram yang lain gitu kan. Nah, maka dari itu pentingnya kita menjaga pelurusan sejarah, dan yang membelokkan itu nggak paham kalau ini mempengaruhi dunia, atau mungkin karena mempengaruhi dunia dia paham makanya dibelokkan begitu. Nah, kita tetap melawan. Terima kasih. Ya. Ada tambahan kira-kira dari Kang Mas Yuli. Betul. Nah, kalau revisi tadi itu ya visinya ke siapa, nampaknya Pak Prof. Peter ketika saya melihat di pengantarnya memang mengarahkan kepada mereka-mereka yang telah memalsukan sejarah. Kenapa? Karena di situ Prof. Peter juga menyitir beberapa keterangan yang ditulis oleh Ustadz Yasir Arafat berkenaan dengan KRT Sumodiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Di situ Pak Peter nampaknya pada revisi ini selain penyempurnaan yang lain berupa foto-foto penyempurna, kemudian ada pendapat dari sahabat beliau yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang ada di agak ke belakang itu. Ini juga lebih kepada ini loh realitas yang ada, yang sudah saya teliti selama puluhan tahun, baik dari naskah-naskah primer yang berbahasa Jawa, bertulis Jawa, berbentuk notasi Jawa karena kidung, berikut juga surat-surat yang dirampas oleh Inggris yang berada di British Library. Prof. Peter merasa memiliki kepedulian, merasa perih hati beliau sebagai sejarawan. Ada pemalsuan atas tokoh yang telah disusun sejarahnya dengan susah payah. Beliau melakukan hal itu kemudian dipersembahkan kepada dunia. Kalau ini dibiarkan, ini seperti yang tadi dengan Dentibio, ini nggak main-main. Peter Gary juga sudah mengakui bahwa Eyang HB2 itu layak untuk menjadi pahlawan nasional, karena tidak bisa dipungkiri bahwa adanya Gegerspae ini juga, kalau boleh saya mengambil istilah Ustadz Salim Ila kemarin, itu di acara di Amikom itu yang Diponegoro menendang bola salju dengan perang Jawanya. Tetapi saya lebih jauh ke belakang lagi,
itu tidak lepas dari adanya geger spei. Ya, karena spirit yang HB2 mempertahankan Jogja itu menjadi inspirasi juga bagi Pangeran Diponegoro untuk tetap mempertahankan kedaulatan dari Jogja itu sendiri. Nah, itu makanya geger spei itu embrio perang Jawa yang kemudian lahir perang Diponegoro dan selanjutnya. Nah, itu yang tambahan sedikit catatan dari saya. Maka saya juga mendorong kepada saudara-saudara di Trah Hamengkubuwono II ini supaya bisa bersama-sama mengusulkan Eyang HP2 menjadi pahlawan nasional. Itu nanti akan berdampak panjang juga karena putra-putri beliau juga beberapa itu yang sungguh heroik juga membersamai Eyang HP2, termasuk leluhurnya Dimas Debyo itu yang Mangkuniningrat yang cukup heroik di dalam geger spei itu. Melalui channel ini juga mungkin nanti akan didengar oleh beliau Presiden ya, sebagai ahli waris Eyang Hamengkubuwono II. Nah, kami mohon untuk bisa menyegerakan ya setelah pemerintahannya ini settle ya, itu di tahun depan 2026 saya berharap ini sudah bisa terrealisir. Saya berharap betul dengan Bapak Prabowo sebagai Presiden, ahli waris dari Eyang Hamengkubuwono II juga. Mari kita bersama-sama menjadikan Eyang Hamengkubuwono II pahlawan nasional. Tapi bukan berarti KKN. Iya. Tapi menurut saya gini, Den, Nyun Sewu, HP2 itu tidak cuma pahlawan nasional, sudah dunia nyatanya. Mr. Gary mencatatnya kan. Betul. Artinya kan levelnya tidak cuma nasional lagi, Ya. internasional, bahkan dunia akhirat kayaknya. Gitu. Kira-kira gitu. Saya kira nggak terlalu berlebihan buat bagi Eyang Hamengkubuwono II sebagai pahlawan dunia akhirat ya, karena selain raja Ya. itu kewalian beliau juga tidak diragukan lagi sebagai penerus Eyang Hamengkubuwono ke-1. Beliau sungguh berat ya sebagai penerus dari Trah Hamengkubuwono. Karena apa? Ngayogyakarta itu dibentuk oleh Eyang Hamengkubuwono I. Dibentuk, tetapi belum punya format yang baku. Nah, inilah yang tidak disenangi oleh penjajah, bahwa Eyang HP2 itu meletakkan pondasi-pondasi itu ya, ketatanegaraan segala macam, termasuk pembangunan beteng keraton itu juga di era beliau. Nah, itu beliau sungguh memikirkan betul bagaimana tatanan Yogyakarta saat itu ke depan. Itu yang dilakukan Eyang Hamengkubuwono II sebagai pewaris Hamengkubuwono I, pewaris Jogja. Dan beliau mati-matian itu supaya Ngayogjakarta itu tidak hilang dengan dipertaruhkan geger spei itu. Nah, itu dengan geger spei itu beliau salah satunya mempertaruhkan diri supaya Ngayogyakarta itu tidak hilang. Nah, itu makanya beliau mati-matian sehingga harus berdiri bertahta ya sampai 3 kali, itu kan untuk menjaga tradisi dari Ngayogyakarta itu sendiri.